Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Fanhari, NPM A1A019046, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi yaitu tentang teks argumentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga bagian dari teks argumentasi ini. Yang pertama yaitu pengertian teks argumentasi, yang kedua struktur teks argumentasi, dan yang terakhir yaitu ciri-ciri teks argumentasi. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi, contoh penjelasan argumen yang kuat sehingga membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada dalam bacaan. Ide pokok paragraf argumentasi berupa pendapat, ide atau gagasan penulis. Kemudian ide pokok tersebut diperluas yang menyertakan ulasan pendapat dilengkapi dengan alasan logis sebagai penguat argumen. Biasanya teks argumentasi juga dilengkapi dengan fakta-fakta aktual atau hasil penelitian dengan menyertakan alasan fakta atau bukti tersebut. Diharapkan lebih dapat meyakinkan pembaca. Bagaimana cara membuat teks argumentasi? Seperti pada pembuatan karangan tulisan pada umumnya, sama saja. Namun, paragraf dibangun dari kerangka paragraf. Namun sebelum membangun kerangka paragraf untuk teks argumentasi, perlu diketahui struktur teks argumentasi terlebih dahulu. Pembahasan struktur teks argumentasi akan saya jelaskan secara detail. Baik, pembahasan yang kedua yaitu struktur teks argumentasi. Secara garis besar, paragraf argumentasi atau teks argumentasi memiliki 3 struktur utama yang harus ada. 3 struktur tersebut adalah pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Memiliki 3 struktur utama tidak berarti dalam satu bacaannya hanya terdapat 3 paragraf. Dalam satu bacaan teks argumentasi sangat memungkinkan memiliki lebih dari 3 paragraf. Beberapa paragraf dapat mewakili pendahuluan, beberapa paragraf mewakili tubuh argumen, dan beberapa paragraf lainnya mewakili kesimpulan. Bagian pendahuluan dari teks argumentasi memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini perlu dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian para pembaca. Pada bagian tubuh argumen, isi yang disampaikan berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Tulisan dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang mendukung pendapat yang akan disampaikan. Tulisan sebaiknya disampaikan harus dianalisis, disusun dan dikemukakan dengan mengadakan observasi, eksperimen, penyusun fakta, dan jalan pikir yang logis, sehingga nantinya dapat dicapai kesimpulan yang benar. Dan struktur teks argumentasi yang terakhir adalah kesimpulan atau ringkasan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Tulisan pada bagian kesimpulan disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis, mencakupi keseluruhan isi dari bacaan atau teks argumentasi yang diberikan dari seluruh bagian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks argumentasi. Setiap bacaan memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Begitu juga dengan teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi ditandai dengan bacaan yang banyak memuat ide,
gagasan atau pendapat dari penulis. Bacaan yang diberikan juga disertai alasan logis, bukti, dan data. Tujuan dari penggunaan alasan logis, bukti, dan data tersebut digunakan untuk menggiring pembaca agar mempercayai tulisan yang dibuat oleh penulis. Ada beberapa ciri teks argumentasi yang dapat digunakan untuk mengenali sebuah bacaan termasuk ke dalam jenis teks argumentasi. Setidaknya ada 4 ciri yang dapat digunakan untuk mengenali bacaan yang termasuk dalam jenis teks argumentasi. Berikut ini adalah keempat ciri teks argumentasi. Yang pertama, memuat ide, gagasan, pandangan, atau pendapat penulis. Yang kedua, disertai alasan logis, data, dan fakta. Yang ketiga, disampaikan secara analisis dan analogi. Dan yang terakhir, dengan kesimpulan. Ada beberapa materi tambahan yang akan saya paparkan sedikit, yaitu contoh teks argumentasi. Berdasarkan cara mengembangkan topik utama, teks argumentasi atau paragraf argumentasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu paragraf argumentasi sebab akibat dan paragraf argumentasi akibat sebab. Paragraf argumentasi sebab akibat diawali dengan pendapat yang menjadi sebab alasan dari suatu topik atau permasalahan. Kemudian paragraf dikembangkan dan mengarah ke kesimpulan umum yang merupakan akibat dari sebab pada bagian awal. Paragraf argumentasi akibat sebab merupakan kebalikan dari jenis paragraf sebab akibat yang telah dibahas sebelumnya. Pola pada paragraf argumentasi akibat sebab diawali dengan akibat atau dampak berupa ulasan ide atau gagasan atau pendapat, dan pada bagian akhir memuat sebab dari suatu permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan contoh teks argumentasi tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendahuluan, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan sangat tidak merata. Pada umumnya, kualitas pendidikan di daerah kota lebih unggul dari wilayah yang jauh dari perkotaan, atau disebut juga dengan daerah yang pelosok. Kondisi ini didukung dengan fasilitas kota yang lebih memadai daripada wilayah pelosok. Hal ini membuat banyak wilayah pelosok yang susah untuk berkembang. Tubuh argumen. Seperti yang telah sedikit disinggung di atas, bahwa fasilitas yang diberikan di wilayah kota lebih memadai. Sebut saja beberapa universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Pajajaran. Kelima universitas tersebut berada di wilayah perkotaan, sehingga rakyat kota dengan mendapatkan akses yang mudah dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan masyarakat di wilayah pelosok, mereka perlu merantau untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti di daerah perkotaan. Belum lagi ditambah fasilitas penunjang lain yang sangat lengkap seperti adanya perpustakaan, rekreasi edukatif, dan fasilitas penunjang lain yang dimiliki daerah perkotaan. Bahkan masyarakat kota juga didukung oleh akses pendukung lain, misalnya jalan dan transportasi umum. Sebagian besar fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat yang berada di daerah pelosok. Kesimpulan, jadi kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, penyebab utama dari kurang meratanya pendidikan Indonesia disebabkan oleh fasilitas untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Wilayah kota memiliki banyak akses dan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi yang sebaliknya terjadi di wilayah pelosok. Perlu upaya yang harus dilakukan untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun fasilitas dan akses yang mudah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan tentang teks argumentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan saat saya menyampaikan materi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.